Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 336. Di panggung utama, tutor kekaisaran yang misterius, Juzi, Jing Hongchen, dan semua pejabat Sun Moon Empire lainnya berdiri. Tidak ada kekurangan tuan jiwa yang kuat di antara mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Keterampilan fusion. Tidak mungkin. Ini tidak terlihat seperti keterampilan fusi. Bagaimana bisa ada begitu banyak perubahan dalam keterampilan fusi? Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Wu Yuhao dan Wang Donger. Tidak ada catatan transformasi semacam itu yang digunakan oleh mereka. Ketika sosok keunguan emas muncul, cuaca berubah. Badai dan hujan yang mengamuk sepertinya berhenti. Seluruh panggung diterangi oleh cahaya emas keunguan. Apa sebenarnya ini? Naga tulang akhirnya mengangkat kepalanya lagi. Ketika semua orang melihat panggung bersinar dengan cahaya keemasan dan perak sebelumnya, dia telah melihat mata perak bersinar terang ketika jiwa tubuh Wu Yuhao menjalani kebangkitan kedua. Mata vertikal emas Wu Yuhao berubah menjadi mata perak. Lampu emas dan perak telah berubah menjadi guncangan spiritual kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melanda dirinya. Perasaan krisis yang kuat memaksa Yan Feng untuk mengumpulkan kekuatan jiwanya di sekitar kepalanya. Meski begitu, dia masih mengalami pusing yang berdenyut setelah dipukul. Bahkan laut rohaninya mulai pecah, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara waktu. Akhirnya, dia jatuh ke atas panggung. Saat dia berjuang dan berhasil untuk tetap berpikir jernih, dia melihat sesuatu yang sangat aneh, atau lebih tepatnya, ajaib. Apakah ini ilusi lain? Yan Feng berjuang untuk berdiri. Ketika dia meraung, dia mencoba untuk menanggung rasa sakit yang hebat yang mengikuti kejutan spiritual. Sayapnya terbuka, dan dia mulai terbang lagi. Sosok keunguan emas juga bergerak pada saat ini. Dia sangat cepat, dia mencapai kecepatan luar biasa hanya dalam sedetik. Namun, angka itu tidak dibebankan pada Yan Feng, tetapi ke samping. Xiao Xiao membongkar formasi ketelnya pada saat yang sama dan berjungkir balik ke udara. Sosok emas keunguan itu seperti sambaran petir keemasan yang tiba-tiba melintas di udara. Itu menyapu melewati Raja Kerangka. Sebuah telapak emas keunguan ditekan ke arah Raja Tengkorak, yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Proyeksi keunguan emas melintas sebelum menghilang. Kepala skeleton King meledak dengan ledakan pelan. Cahaya putih juga melesat ke kepalanya yang hancur. Sama seperti itu naik, api roh yang berusaha melarikan diri dihancurkan oleh cahaya putih yang memurnikan. Teriakan tragis bergema di seluruh panggung. Raja Tengkorak runtuh ke tanah. Tulang hitamnya tidak tahan lagi, dan benar-benar hancur. Yan Feng akhirnya panik. Pada saat dia melihat sosok emas keunguan lagi, Raja Kerangka sudah mati. Meskipun Raja Kerangka telah ditahan oleh Trilife Soul Crush Cauldron sebelumnya, kehancuran yang tiba-tiba ini terlalu menakutkan. Bahkan api arwahnya tidak luput, dan dia terbunuh dengan mudah. Mata sosok emas keunguan itu masih tertutup, dan dia tetap di udara. Sayap naganya terbuka, dan cahaya emas keunguan, serta lingkaran cahaya di bawah kakinya, masih berkedip dengan lembut. Suara angin berhenti, sementara hujan berubah. Hujan deras tampaknya dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat, dan berkumpul menuju pusat panggung. Air hujan mengikuti lubang melingkar di bagian atas penghalang dan mengalir ke bawah. Rasanya seperti air terjun muncul di atas panggung. Ketika air hujan mencapai kurang dari 200 meter dari tanah, air itu mulai jatuh dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Air hujan berubah menjadi salju yang turun, dan mulai menelan seluruh panggung. Dia bisa memanipulasi cuaca. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Doulo berjudul? Setelah takjub beberapa kali, Yan Feng merasa seolah ada gunung di dadanya. Dia tahu dia tidak bisa menunggu lagi. Sosok emas keunguan itu seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia fana. Dia menggunakan satu serangan telapak tangan untuk membunuh Raja Kerangka, melemparkan bayangan besar di belakang pikirannya. Saat cuaca berubah, Yan Feng juga tahu bahwa waktunya hampir habis. Naga tulang mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Cahaya biru sedingin es di sekeliling tubuhnya naik sekali lagi.
Kepingan salju yang jatuh sebenarnya membantu memperkuat dirinya. Naga tulang adalah makhluk jahat dan es. Pada saat ini, tubuh Yan Feng bersinar terang dengan cahaya biru es yang membakar seperti api. Tubuh Bone Dragon-nya mengembang sekali lagi, tumbuh beberapa meter. Setelah itu, dia menyerang sosok emas keunguan dengan momentum yang tak terbendung. Itu mati atau mati. Dia memanfaatkan peluang itu sebelum lawannya melepaskan semua kekuatannya untuk mendorong kemenangan. Sosok keunguan keemasan tampak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke langit. Tiba-tiba, butiran salju yang jatuh menari dan berubah menjadi pusaran air es besar turun dari langit. Suhu di panggung turun secara signifikan, dan bahkan penghalang kekuningan mulai memutih. Para penguasa jiwa yang mempertahankan penghalang berada di bawah tekanan besar. Rasanya seperti dingin yang ekstrim bisa meresap ke dalam tubuh mereka melalui penghalang. Kekuatan macam apa ini? Apakah dia Douluo berjudul? Zheng Zan sudah kehilangan kata-kata. Suhu yang turun menyebabkan dia merasa dingin, bahkan dengan kultivasinya. Bahkan jika seseorang mengizinkannya untuk mengakhiri pertarungan sekarang, dia akan sangat tidak mau melakukannya. Dia tahu bahwa dia bisa terluka jika dia mengakhirinya seperti ini. Apakah ini benar-benar dapat dicapai oleh seseorang yang bahkan belum berusia 20 tahun? Naga tulang hanya membutuhkan 1 detik untuk tiba di depan sosok emas keunguan. Sosok keunguan emas mengangkat lengan kirinya dan menirukan tindakan mendorong. Sayap di belakang punggungnya tiba-tiba berubah warna. Satu sisi menjadi putih, sementara yang lain menjadi mengkilap dan transparan. Ada proyeksi cahaya yang menawan di atas masing-masing sayap. Mereka tampak seperti 2 wanita elegan. Cincin cahaya mulai naik dari kaki sosok emas keunguan itu. Halo pertama berwarna merah darah, dan membawa 4 garis emas. Lingkaran kedua kelima semuanya berwarna oranye emas. Lingkaran kelima melintas. Naga tulang berhenti di depan telapak tangan kiri yang mendorong dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Api biru sedingin es yang membakar tubuhnya sepertinya juga menemui rintangan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa maju. Panggung tiba-tiba menyala dengan sepetak cahaya menyilaukan. Namun, kali ini bukan emas dan perak. Sebaliknya, itu putih dan hijau jade. Mereka yang dipersiapkan saat ini melihat segalanya dengan jelas. Cahaya putih dan biru hijau datang dari sayap sosok emas keunguan itu. Mereka muncul sebagai 2 proyeksi menawan yang bergabung bersama. Seketika, mereka menyebar dari kepala naga tulang sampai ke ekornya. Kedua lampu itu seakan menyambar seluruh tubuhnya dalam sekejap. Bagian cahaya yang menyilaukan menghilang. Kepingan salju yang berputar di atas panggung juga berhenti, dan perlahan-lahan berhenti turun sama sekali. Kemudian mereka mulai bangkit. Mereka berubah menjadi bilah es yang menembak ke langit. Hujan yang turun disayat oleh bilah-bilah ini dan berubah menjadi salju. Akhirnya, itu berubah menjadi tornado es besar yang berputar ke langit. Zheng Zan linglung saat dia menyaksikan semua ini. Pupil matanya menyusut. Tepat ketika lampu putih dan biru hijau menyala, dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Bahkan dia tidak yakin apa yang akan dia lakukan jika dia menghadapi serangan seperti itu. Kekuatan macam apa itu? 8 cincin. Serangan itu setidaknya harus berada pada level Douluo jiwa berdering 8. Tidak heran dia takut, meskipun dia adalah insinyur jiwa kelas 9. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan bertarung dari Douluo Titlet sejati. Bagaimana ini mungkin? Huo Yuhao dan Wang Donger masing-masing memiliki 5 dan 6 dering. Kekuatan gabungan mereka sebenarnya mampu mencapai tingkat 8 cincin. Naga tulang membuka mulutnya dan terus melayang di depan telapak tangan kiri emas keunguan. Suaranya menjadi lebih dan lebih kasar. Bisakah kamu memberitahuku nama skill jiwa ini? Suara dingin dan dingin Huo Yuhao terdengar, ini disebut Pride of the Ice and Snow Empresses. Terima kasih. Suara Yan Feng tiba-tiba terdengar lebih serak. Detik berikutnya, tubuhnya tampak menjadi lebih cerah. Setelah ini, tulangnya mulai retak. Setelah serangkaian celah menusuk, tulang-tulangnya hancur. Ketika tulang-tulangnya yang remuk jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi bubuk. Bola cahaya biru es bersinar untuk sementara waktu di sekitar kepala Bone Dragon sebelum menghilang. Pride of the Ice dan Snow Empress tidak hanya menghancurkan tubuhnya, itu menghancurkan jiwanya juga. Yan Feng benar-benar dilenyapkan. Sekte Tang versus Sekte Roh Kudus. Dari 4 murid dari Sekte Roh Kudus yang telah bersaing, keempatnya terbunuh. Mereka dimusnahkan. Tanda pisah tanda hubung. Di panggung utama,
Tutor kekaisaran yang misterius tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Aura yang sangat tidak stabil dan berbahaya dikeluarkan dari tubuhnya. Dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Qing Hongchen mengambil langkah ke depan dan memblokir Su Tianran, melindungi dia dan Juzi. Cahaya merah menyala bersinar di dadanya. Meskipun Jing Hongchen belum pernah melawan tutor kekaisaran ini sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya dia. Begitu dia meletus, seluruh panggung utama akan berubah menjadi neraka. Qing Hongchen bukan satu-satunya yang merasakan aura berbahaya. Ada 7 atau 8 orang yang dengan cepat bergegas di depan Su Tianran dan melindunginya juga. Ada juga orang lain di samping guru tutor. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah hitam. Pendiri, harap tenang. Imperial Tutor perlahan-lahan menarik kembali auranya yang berbahaya, dan suaranya yang dingin dan menyeramkan bergema dari balik kerudungnya. Sekte Tang berdarah. Beraninya mereka membunuh murid-muridku. Saya akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya jika jiwa mereka dibakar dan dikuliti sampai ke tulang. Petik 2. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Murid-murid ini yang mewakili Gereja Roh Kudus bahkan belum berumur 20 tahun, tetapi mereka semua adalah elit. Yan Feng bahkan adalah murid pewarisnya. Dia punya harapan besar untuk Yan Feng, tapi sekarang dia mati begitu saja di bawah tangan Huo Yuhao dan Wang Donger. Tidak peduli seberapa dingin dia masih patah hati sekarang. Dia hampir kehilangan ketenangannya. Imperial Tutor, harap tenang. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menyerahkannya kepada Anda dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Su Tianran pulih setelah shock sesaat. Dia berjanji pada tutor kekaisaran dari belakang dengan aman di belakang rakyatnya. Yang mulia, Anda tidak perlu repot-repot. Saya akan menangani sendiri kentang goreng kecil ini, saya akan mengirim orang untuk menangkap mereka. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Saat dia berjalan dari panggung, dia kabur dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam sebelum menghilang. Wanita berpakaian hitam berkata kepada Su Tianran, "Yang mulia, tolong mengerti bagaimana perasaan Imperial Tutor. Jika dia tidak sopan, saya ingin meminta maaf atas namanya." Petik 2. Jangan khawatir, Su Tianran tersenyum menjawab, seolah-olah dia tidak terganggu sama sekali. Wanita berpakaian hitam mengangguk pada Su Tianran. Setelah itu, dia juga melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, mengejar tutor kekaisaran. Qing Hongchen tampak agak suram ketika dia berkata, "Yang mulia, Gereja Roh Kudus terlalu sombong. Beraninya mereka bertindak seperti ini di depanmu." Petik 2. Su Tianran mempertahankan ketenangannya dan berkata, "Hal Master Hongchen, perhatikan kata-katamu." Qing Hongchen sedikit terkejut, dan dia mendengus marah. Namun, dia tidak melanjutkan. Dia mengerti sedikit tentang Gereja Roh Kudus. Dia tahu bahwa ada seseorang yang begitu kuat di dalam gereja sehingga bahkan Hall Virtues Virtue tidak dapat menyinggung mereka. Sosok keunguan emas akhirnya mendarat pada titik ini. Sayapnya yang putih es dan biru kehijauan mendapatkan kembali warna keunguannya. Mereka perlahan-lahan menutup di belakangnya. Cahaya emas keunguan yang kuat tiba-tiba terpisah dari tubuhnya, dan 2 sosok emas muncul di depan dan di belakangnya. Cahaya menyebar dan berubah menjadi cahaya yang kuat yang menelan ketiga sosok. Saat cahaya terdistorsi, Huo Yuhao dan Wang Donger muncul kembali di panggung. Sosok Wang Donger melintas, dan dia bergerak untuk meraih Huo Yuhao. Dia mencegahnya jatuh, karena dia tidak bisa berdiri tegak dengan kakinya. Huo Yuhao sedikit pucat, tapi dia bersemangat. Ada tatapan mantap di matanya, dan dia tampak ulet. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Donger, kita menang," Huo Yuhao berkata dengan emosi yang nyata.